Onti, kita lihat ini kan ada dua, ini saya senang banget nih episodenya luar biasa sekali nih ya. Bagaimana dua kembar yang identik. Nah pertanyaannya, apakah ada kembar yang tidak identik? Ada, jadi kembar tuh ada dua, ada identik, ada fraternal. Fraternal? Iya, kalau identik itu yang kita lihat ya seperti mereka Sekarang ini ya? benar-benar kayak secara fisik itu sama. Nah itu biasa karena memang berasal dari satu telur yang sama. Baik. Nah sedang kalau fraternal itu berasal dari dua telur yang berbeda. Nah jadi biasanya ada perbedaan nih dari segi fisik. Misalnya kembar tapi mukanya beda nih, tingginya beda atau bahkan jenis kelaminnya misalnya beda. Oke, nah kemudian kalau kita lihat tadi kan banyak yang bilang yang namanya kakak itu adalah orang yang lahir duluan. Anak yang lahir duluan, kemudian si adiknya nongol kemudian istilahnya. Nah ketika lahir duluan itu apakah nanti secara genetik, secara perkembangan psikologis, secara karakter segala macam itu menjadikan dia seperti umumnya anak yang sulung? Jadi sebetulnya kalau kembar itu sebetulnya nih nggak ada kakak, nggak ada adik. Mereka tuh setara harusnya ya. Fakta menarik. Benar. Jadi kalau di perkumpulan kembar itu juga begitu. Sebetulnya nggak ada sebutan kakak atau adik. Tapi karena namanya kan budaya kita, budaya timur ini selalu mengutamakan kayak ada panggilan yang dihormati gitu kan. Nah jadi adalah istilah kakak dan adik. Makanya akhirnya dikasih label lah kakak dan adik. Nah kakak adalah yang lahir duluan karena dari jamnya kan dia yang duluan gitu kan. Dan kemudian yang belakangan adalah adiknya. Nah tapi menariknya tadi sama sekali tidak berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan, tidak juga berpengaruh terhadap misalnya contohnya perkembangan kedewasaan emosi, karena itu semua perkembangan kedewasaan, emosi, intelektual dan sebagainya itu murni memang berdasarkan dari pengalaman sehari-hari, kemudian dari hal-hal yang memang dilakukan oleh mereka, pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan dari lingkungan dan juga pola asuhnya. Onti Jo, kalau sekarang kita nih sebagai orang tua punya anak yang kembar, treatment apa yang harus dilakukan? Apakah memang kan banyak sekali ya anak kembar itu kasih baju yang sama misalnya gitu, terus makannya sama, semua segala macam disamain, atau sebaiknya malah dibedakan sama sekali? Sebetulnya adalah dibedakan. Nah artinya gini, dibedakan tuh artinya bukan sengaja kita bedain gitu ya, tapi sebisa mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga karakteristik si anak yang bersangkutan gitu. Jadi supaya tidak ada yang merasa dipaksa atau terpaksa gitu. Contohnya misalnya pada saat kita lihat biasa dari usia dini kan udah kelihatan ya jenis permainan. Misalnya kita kasih beberapa permainan, kok yang si kakak sukanya puzzle nih, si adiknya sukanya boneka nih misalnya, yang pretending play gitu kan ya, yang satu lebih ke logic play. Nah berarti kita lihat, oh mereka dari segi kesukaan aja udah beda nih. Nah berarti dalam hal memberikan perlainan atau kemudian memberikan simulasi yang berkaitan sama bakat dan minat, itu kan berarti sudah bisa mulai dibedakan. Baik, kalau gitu memang sebaiknya dibuat kompak dulu, tapi nanti lama-lama dibuat tergantung dari perkembangan karakternya gitu ya. Berbicara mengenai kekompakan, kita akan cek kekompakan mereka, apakah mereka tetap kompak dengan ujian-ujian yang akan kita berikan di segmen berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul curhat yuk.